sejarah dari catering ini tuh berdiri sejak kapan? Terus mungkin kejuaraan-kejuaraan seperti cat show tadi yang pernah diraih itu apa saja? Terus dan keunggulan catering ini itu apa gitu Pak? Sejarah ya. Ya. Kita mulai itu catering dari 2012. Kemudian itu berawal dari kesukaan kami, saya dan istri terhadap kucing. Itu 2006 mulai pelihara sebetulnya, tapi belum jadi catering itu, masih pet ya. Kemudian nambah sampai waktu itu ada 19 ekor. Kita nggak breeding, hanya pelihara. Kemudian setelah kurang lebih 6 tahun kita pelihara, baru memutuskan menjadi catering. Jadi 2012 mulainya. Kemudian tadi yang kedua, apa pertanyaannya? Kejuaraan yang pernah diraih. Kami di organisasi mempunyai kewajiban sebetulnya. Dalam 1 tahun itu kita wajib 2 kali untuk ikut cat show. Jadi cat show itu di organisasi adalah kewajiban sebagai catering. Jadi tidak hanya breeding tapi juga harus mengikuti kontes. Nah, kontesnya kontes apa? Kontes itu ada beberapa sebetulnya. Ada international cat show, ada national cat show, ada fun show gitu ya. Nah, yang sudah kami ikuti hampir semua sebetulnya, hampir semua, dan itu rutin setiap tahun ya, baik internasional cat show maupun cat show yang lain gitu. Itu sih ya. Jadi kalau disebutkan sebetulnya relatif banyak, tapi prinsipnya adalah ya internasional cat show seperti sekarang sedang ada di Bogor, nanti bulan depan ada di Jakarta. Itu hampir setiap bulan sih ada aja cat show. Keunggulan tadi. Oh ya. Apa ya keunggulannya? Mungkin gini, dalam pemeliharaan karena kita sudah relatif lama gitu breeding kucing, sehingga kita concern terhadap pemeliharaan kucing itu sendiri. Karena misalnya kebersihan kandang itu kita perhatikan betul, kesehatan itu juga kita perhatikan betul. Kami punya tim di sini, ada 3 orang, itu dibagi, 1 orang kebersihan, kemudian 2 orang yang memang bagian kesehatan yang setiap hari mengecek. Kemudian kita juga punya catatan medical record gitu, seperti manusia ya, seperti orang, atau seperti di klinik, yang isinya di situ anamnesa, kemudian di situ ada terapi kalau memang perlu terapi. Kemudian kalau semua kucingnya sehat, kita cuman cek kondisi oke, kemudian di situ ada timbangan berat badan itu setiap hari. Jadi kita timbang setiap hari. Wajib itu sudah. Jadi setiap hari ada laporan timbangan seluruh kucing yang ada. Sebagai acuan buat kita ada masalah atau enggak gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita memang khusus beternak kucing British Shorthair. Kita enggak breed ras lain gitu, sehingga kita menjamin terkait dengan kemurnian rasnya. Artinya kalau memang ada calon adopter yang mencari ras lain, kita memang nggak ada selain dari British Shorthair gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin kita kayak pasti di sini kira-kira ada berapa kucing nih Pak totalnya? Kucing total indukan dengan anakan sekarang 55 ekor. Ya, banyak 55 sekali. ekor. 55 ekor. Dan mungkin kita kepo ya, karena BSH kan terkenal mahal ya Pak ya. Itu kira-kira kalau menurut Bapak itu apa sih yang membuat mereka tuh spesial dan mahal gitu? Ya, BSH terkenal mahal memang iya. Memang gini, pertama adalah indukan itu kita impor. Ya, indukan itu kita impor.
Nah, adoption fee atau harganya di luar sendiri itu kalau kualitasnya yang baik memang dia mahal. Nah, yang kedua adalah mengenai perawatan, walaupun sama dengan kucing ras lainnya, tidak ada yang khusus gitu ya. Tapi memang juga perawatannya kan tidak murah juga gitu. Nah, sehingga dari situ memang terbentuk harga ya adoption fee yang setiap ras itu kan berbeda-beda. Kenapa misalnya BSA harganya sekian? Karena memang harga importnya juga indukannya juga memang mahal, beberapa kali lipat dari harga anakannya. Lebih ke arah situ. Jadi kalau kucing ras kembali tergantung dari itunya tadi, sudah ada harganya sendiri-sendiri dia. Nah, itu satu. Yang kedua, BSA itu ada beberapa kualitas dan ada juga yang sertifikat dan non sertifikat. Nah, yang bersertifikat dan yang berkualitas baik itu memang mahal, memang lebih mahal dari yang non sertifikat. Kan tadi adoption fee-nya itu pasti berbeda-beda gitu kan setiap kucing, dan BSH ini juga mahal gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, range harga BSH itu di sini dari berapa sampai berapa? Range harga itu kembali tergantung kualitas, tapi range-nya 25 sampai dengan 45 juta harga per ekornya. Oke. Iya. Mahal ya. Oke, Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Gimana? Range harga 25 sampai 40 itu Iya. baik yang bersertifikasi maupun tidak bersertifikasi tadi. Kita tidak ada yang tidak bersertifikat. Jadi semuanya bersertifikat. Nah, yang membedakan itu adalah yang membedakan harga ya atau adoption fee-nya itu dilihat dari apa sih gitu. Yang pertama kualitas ya, kalau standar breed itu kan ada standar breednya gitu ya. Kalau BSA itu seperti apa sih yang baik kualitasnya, atau kita sebut show quality ya. Kemudian bagaimana yang breed quality, yang di bawahnya show quality gitu. Nah, ada lagi yang pet quality, tapi kita nggak ada kalau yang pet quality. Adanya adalah breed dan show. Breed dan show quality, bukan berarti breed dan show quality tidak bisa dijadikan pet gitu. Tapi kalau diklasifikasikan itu kita ada show quality dan breed quality. Nah, dari situlah menentukan adoption fee-nya. Yang kedua warna gitu. Yang ketiga jenis kelamin. Jadi biasanya betina sedikit lebih mahal dari jantan. Kemudian warna-warna yang khusus gitu, yang jarang itu lebih tinggi dari yang warna yang umum. Kemudian kalau sudah warnanya bagus, kualitasnya bagus gitu ya. Kemudian tadi itu jenis kelaminnya misalnya female gitu, itu biasanya yang tertinggi itu. Gitu. Gitu. Lagi. Oke, mungkin kita sebagai orang awam kan kita nggak tahu nih Pak, kalau misalkan BSH murni sama BSH yang mungkin udah ada campuran ras lain gitu. Iya. Karena setahu saya jujur pribadi tuh saya kira BSH cuma yang warna abu-abu kan Ya, kebanyakan. kebanyakan begitu. Iya, jadi gimana nih Pak kalau bedain? Oh, ini nih BSH murni, ternyata itu ada campuran ras lain gitu. Iya. kita secara kasat mata begitu ya. Bisa dibedakan dengan kita melihat kalau kita sudah pengalaman bahwa BSA itu harus begini loh fisiknya gitu. Bisa juga nggak mudah ngelihatnya kalau campuran tuh ya. Campuran bagaimana dong kalau gitu cara membedakannya? Yang pertama adalah yang yang paling simpel ya. Yang pertama adalah pastikan induknya adalah British Shorthair juga gitu ya, bahwa kucing ini berasal dari indukan BSA ini dan ini gitu, ini anaknya gitu. Nah, kemudian yang kedua ya adopt memang di tempat yang memang breeding British Shorthair yang asli ya, yang asli gitu. Jadi jelas silsilahnya.
kemudian ya jelas bapak ibunya, jelas sertifikatnya, ya fungsi sertifikat adalah untuk memastikan justru. Ya, jadi pedigree itu, sertifikat itu adalah untuk memastikan kemurnian ras. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, bahwa kucing ini bersertifikat, jelas. Kemudian dia bapak ibunya jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang melihat dari fisik. Gimana kalau kita cuma melihat selewat gitu ya? Bisa nggak kita bedain? Kalau memang sudah berpengalaman melihat BSA, kita bisa bedain. Tapi banyak orang awam itu yang tidak bisa membedakan. Saya lihat kucing abu gitu ya, bulunya abu, kemudian disebut BSA. Itu yang agak-agak sulit karena begini, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa perkawinan kucing ras, kucing BSA dengan kucing lain bisa saja menghasilkan anakan yang mirip dengan salah satu induknya, bahkan bisa hampir 100% ya, hampir. Walaupun jarang yang bisa sampai 100% mirip, bisa beda anatomi, bisa beda karakter gitu, bisa beda karakter. Nah itulah yang membuat kita memutuskan untuk kami akan breeding bersertifikat aja dan ras murni gitu. Kami mau tahu nih Pak, sistem pemberian makan kucing di sini tuh gimana? Apakah dijadwalkan atau dia tuh ad libitum yang kalau udah habis langsung ditambah? Iya. Untuk kitten, untuk kitten ya, untuk anak-anakan gitu, itu setiap habis ditambah, bahkan tidak pernah habis, gitu ya. Artinya kita kan pantau terus nih. Kalau sudah sedikit ditambahin otomatis. Jadi jangan sampai habis kalau untuk anakan, biar dia bisa makan terus, perkembangannya biar nggak kehambat gitu ya. Kalau untuk dewasa kita takar pemberiannya sehari 2 kali ya, dan terukur. Tujuannya adalah agar tidak obesitas, tidak kegemukan, kemudian tapi juga terpenuhi nutrisinya. Jadi pengukurannya adalah melalui kita lihat nih porsi dia makan idealnya berapa banyak gitu, kemudian ditimbang. Jadi berat badannya naik, dianya tidak lapar gitu. Jadi begitu cara pemberiannya. Untuk dewasa 2 kali sehari, untuk anakan ada terus. Oke, mungkin selain jenis pemberian makan kan berbeda ya umur. Tapi kalau untuk kayak jenis kelamin itu ada perlakuan berbeda nggak? Kalau misalkan entah itu mungkin ya cara pemeliharaannya atau hal yang lain. Cara pemeliharaan atau yang lain terhadap jantan dan betina gitu ya. Nggak ada yang khusus sih, nggak ada sih. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara pemeliharaan jantan dan betina. Tidak ada, sama. Yang kita tahu kan kucing kadang tuh butuh ini ya Pak, butuh main-main gitu kan, butuh di tempat yang outdoor juga gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak, seberapa sering sih kucing di sini atau kitten ya terutama tuh dikeluarkan untuk mereka bermain-main gitu, atau ada jadwalnya gitu Pak? Iya. Jadi kalau yang pertama untuk kitten kita punya playing ground di sini, kemudian sebagian di rumah rumah pribadi ya. Ini kan cat roomnya, kemudian kita di rumah pribadi ada 2 ruangan yang memang tempat kitten itu bermain gitu ya, tapi di rumah ya, dia bukan di rumah. Satu. Kemudian untuk yang dewasa kita setiap hari wajib dikeluarkan. Anakan sudah jelas, dewasa juga wajib dikeluarkan. Itu minimal 2-3 jam itu minimal, dan bergilir ya. Tadi sekian puluh ekor kucing itu tidak di sini semua, ada beberapa ruangan gitu, itu bergilir. Jadi 3 jam nanti mereka main, kemudian masuk ke kandang, nanti bergantian terus sehari. Nanti yang malam itu udah
dia berkeliang giliran patroli malam kita sebut ya, kucing yang patroli malam itu ya sampai pagi main. Jadi sistemnya di sini seperti itu. Ya, dengan sekian banyak kucing, bagaimana caranya biar mereka juga bisa ada aktivitas di luar kandang ya. Kalau untuk breeding sendiri, Pak, itu dijadwalkan juga. Breeding, oh iya, jelas. Terus maksudnya kayak, oh ini sama ini, Iya. ini sama ini. Kira-kira tuh bakal, misalnya A sama A, terus bisa nggak A sama B? Di waktu yang sama atau enggak? Enggak. Di waktu yang berbeda? Bisa. Kalau di waktu yang berbeda, di jadwal yang berikutnya. Iya. Bisa, tapi kalau di waktu yang sama enggak. Jadi pasangannya itu ya sudah itu sampai dia punya anak gitu ya. Dan mengenai penjadwalan gini, di organisasi itu ada peraturan bahwa mengawinkan kucing tidak boleh lebih dari 2 kali dalam setahun. Gitu ya, itu maksimal setahun kita hanya boleh breeding 2 kali dengan Setiap 2 kali untuk satu kucing. untuk satu kucing dengan indukan yang sama gitu ya. Karena dia melihat dari sisi kesehatan ya, tidak baik kalau mengawinkan kucing lebih dari 2 kali. Nah, itu yang kita pegang. Jadi dalam setiap satu kucing, satu indukan, maksimal kita breeding 1 tahun 2 kali. Nah, kemudian bagaimana metode breedingnya? Pertama, misalnya kita punya jantan sekarang 4 gitu ya, 4 ekor jantan. Kawin dengan betina sekian banyak gitu. Nah, maksud saya ya si betina ini akan kawin dengan jantan yang ini, gitu ya. Kemudian nanti di siklus berikutnya, misalnya 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi kita mau kawinkan lagi, tidak mesti dengan jantan yang ini lagi, tergantung dengan program kita, program breeding dan program warna misalnya. Oh sekarang ini dengan ini kita akan menghasilkan warna anu, nanti dengan pejantan yang warna lain untuk menghasilkan warna anu gitu. Jadi itu tadi artinya tidak mesti yang sama itu di siklus yang berbeda. Gitu. Oke, mungkin mengenai breeding ya. Kalau kucing-kucing di sini apakah ada kucing yang disteril juga atau dikastrasi? Tidak ada yang dikastrasi, satupun. Tidak ada dikastrasi, hanya kita ada kucing yang sudah berusia 12 tahun, 11 tahun gitu. Itu sudah tidak di breeding, kita jadiin pet dan itu tidak di breeding, tapi tidak dikastrasi juga. Jadi udah aja, jadi main aja gitu. Kalau kastrasi nggak ada. Berarti batas usia breeding sampai usia berapa? Sebetulnya tidak ada batas khusus, ya tidak ada kriteria sampai usia berapa, sampai nggak ada sebetulnya, hanya kita melihat pertimbangan kasihan nih, ya kalau sudah tua masih harus lahiran juga gitu. Nah ini kita batasi melihat dari perkembangan si induk, biasanya di usia 6 tahun misalnya. Kita lihat, oke, dianya masih aktif biasa gitu ya, tapi udah berumur gitu ya. Anakannya juga biasanya banyak gitu ya, menurun jumlahnya. Nah kita bukan melihat ingin jumlah anak yang banyak, tapi berarti dengan ada penurunan ini berarti si fisiknya dia sudah menurun gitu. Kita melihat dari sisi kadar kalsium dan lain sebagainya, sehingga kalau kita teruskan untuk breeding kasih induk, nah disitulah kita stop breeding. Umumnya di usia misalnya bisa 6, bisa 7 tahun. Sampai saat ini maksimal sih 7 tahun. Walaupun di luar negeri ada yang sampai 8, 9 tahun untuk female ya, untuk betina gitu. Biasanya kita 7 tahun, 6 tahun kita udah deh kita pensiunkan gitu. Nah, itu untuk betina. Nah, untuk jantan sendiri tidak ada batas usia sih. Ya, tidak ada batas usia. Oke, mungkin kalau dari rekam medisnya kan lengkap nih Pak di sini. Jadi kucing semua di sini pastinya udah vaksin. Sudah. Terus kira-kira kalau untuk penanganan pertama, kalau misalkan butuh dokter hewan, itu apakah ada dokter hewan langganan yang cepat ke sini atau bagaimana? Ya,
Kalau kita ada konsultan dokter hewan, ada kunjungan dokter hewan rutin, seminggu sekali minimal, ya 1 sampai 2 kali. Nah kemudian terkait dengan ada tadi ya yang urgent gitu ya. Kalau yang urgent kita nggak ada kunjungan dokter hewan langsung, tapi kita yang ke klinik hewan. Tapi sampai saat ini sih urgent nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Hanya misal gini, kita butuh urgentnya itu kadang vaksin. Kalau kita mau pengiriman ke mana, ke luar daerah gitu ya, harus menyiapkan vaksinasi rabies gitu. Kemudian kita mau urus penerbangan, urgent, akhirnya kita nggak nunggu dokter hewan datang, tapi kita bawa ke klinik untuk vaksinasi misalnya. Vaksinasi. Jadi intinya, tapi kalau memang ada ke klinik hewan ya. Oke, mungkin lanjut ya, kalau untuk pemberian vitamin dan juga grooming itu per minggu atau bagaimana, dan juga kan biasanya kondisi mulutnya sering lebih rentan gitu kalau untuk mulut. Nah itu kalau di sini pencegahannya gimana? Ya, yang pertama vitamin. Vitamin untuk kita kan untuk baby gitu di atas 1 bulan kita berikan vitamin tambahan untuk bayi ya, untuk kitten. Kasih vitamin tambahan setiap hari sampai usia kurang lebih ya 2,5 sampai 3 bulan. Nah kemudian untuk dewasa kita tidak ada vitamin khusus, hanya memberikan dry food yang dengan kualitas yang baik gitu. Kemudian terkait dengan grooming, biasa adalah kucing yang groomingnya itu mudah gitu ya. Kita hanya lakukan grooming kering seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, kurang lebih 2 sampai 3 kali sehari, disisir, di grooming kering lah gitu. Kalau mandi kita tidak ada jadwal ya, tidak ada jadwal ini mandiin, hanya bila diperlukan aja sih. Untuk makanan itu dry food aja atau misalnya campur wet food? Untuk makanan kita hanya berikan dry food, pure dry food ya, tapi kita tetap siapkan wet food untuk kitten yang baru belajar makan. Di usia kurang lebih 3 minggu 1 bulan gitu kita sudah sodori wet food. Nanti setelah dia sudah makannya lahap, sudah mau makan dry food gitu, wet foodnya kita tarik. Untuk dewasa tidak ada rutin, tidak ada pemberian wet food secara rutin ya, hanya bila kita mau ngasih snack aja seminggu sekali misalnya gitu ya. Tapi jadi hanya dry food kalau makanan rutinnya. Iya. Oke, kan breeder ini tuh udah sering ya Pak ikut cat show, berbagai macam cat show. Nah kalau boleh tahu tuh penilaian aspek di cat show itu apa aja gitu Pak? Iya. Dinilai. Iya. Di cat show itu ada 2 yang dinilai penilaian besarnya ya. Yang pertama adalah kualitas kucing, yang kedua kesehatan ya. Jadi kualitas dan kesehatan itu tidak ada nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi dua aspek itu, kualitasnya dan kesehatannya. Nah kualitasnya apa yang dilihat? Nah BSA itu punya profil yang standar, harus begini. Contoh misalnya yang paling mudah, BSA itu harus telinganya itu harus proporsional, harus ideal, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu kecil misalnya, dan lain sebagainya. Atau rahang, anatomi gigi harus rapi, nah, itu anatomi dan seterusnya. Kaki, badan, ekor, bentuk kepala gitu, itu yang dinilai. Nah kemudian yang kedua kesehatan. Kalau kucingnya tidak sehat, tidak layak gitu, itu
langsung bisa diskualifikasi langsung, tidak bisa diteruskan show-nya. Tapi kalau masih dianggap bisa show, tapi misalnya jamuran gitu ya, kalau jamurnya aktif itu dia nggak bisa dilanjutkan di show-nya karena khawatir misalnya menularkan, apalagi penyakit virus ya. Kemudian tapi kalau jamurnya nggak aktif, bekas jamur gitu, masih bisa ikut kontes, tapi penilaiannya tentunya berbeda, kurang gitu ya. Jadi itu tadi dua, kualitas dan kesehatannya. Itu ada nggak sih kucing misalnya dari kecil sampai dia udah tua tapi nggak ada yang drop-in sekolah? Sampai saat ini sih enggak, karena kita atur malah warna-warna khusus cenderung waiting list. Waduh, belum lahir dah. Enggak, karena gini, kita atur breedingnya, enggak breeding terus ya, kita atur supaya enggak over menyesuaikan dengan tempat. Nah kemudian waiting list ya, karena ada beberapa warna yang peminatnya lebih banyak gitu ya, atau misalnya ada yang sudah punya jantan ingin betina, betina kita terbatas, nah akhirnya nunggu gitu. Oke, mungkin mau nanya juga kalau untuk adopter itu kira-kira ada syarat nggak, misal dari breeder sendiri bakal ada pantau per bulan gitu setelah diadop atau bagaimana? Iya. Syarat atau apa, follow up ya? Syarat dan juga follow up. Dan follow up ya. Oke. Yang pertama syarat adop ya. Yang pertama sudah pasti, walaupun tidak tertulis, kita akan lihat betul siapa adopternya, siapa calon adopternya. Itu sudah pasti itu. Ketika kita komunikasi by telepon atau by WhatsApp gitu, itu sambil kita menilai, kita melihat bagaimana karakter, bagaimana tipikal adopternya, karena kita pengen pastikan kucing kita itu diadop oleh orang yang tepat, yang perawatannya bisa lebih baik dari di sini gitu. Ya itu sudah pasti. Nah kemudian yang kedua, kita tidak lepas kucing kita untuk dilepas adop kembali atau untuk dijual kembali gitu ya. Dan yang terutama ya tentunya adopternya harus pencinta, penyayang kucing, dan paling tidak mengerti memelihara, tidak mesti expert, tapi ada keinginan untuk belajar dan mau mengerti, bahwa mereka menyadari bahwa memelihara kucing itu nggak cuman beli, punya uang kemudian dipelihara, dikasih makan minum gitu aja. Nah itu kita ukurnya dari komunikasi awal sebetulnya, pada saat by phone itu kita lihat itu. Jadi kita pilah sambil kita bicarakan, misalnya mau pilih yang mana gitu, ketika kita lagi ada yang available. Kemudian kita bicara adoption fee-nya sambil kita lihat ini gimana gitu. Nah kemudian apakah ada komunikasi selanjutnya setelah itu, ada setiap bulan gitu? Nggak ada sebetulnya, nggak ada secara khusus bulanan kita follow up gitu, nggak, kita tidak sampai ke sana. Tapi setahu saya hampir semua adopter masih menjalin hubungan. Ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu masih komunikasi dengan kita. Jadi mereka juga kami tidak mencoba untuk tidak putus hubungan, dari pihak adopter juga sama demikian. Jadi tetap berjalan, tetap jalan terus, bisa kapanpun. Kadang kalau yang sudah lama sekali, kita masih harus ingat-ingat gitu, yang mana, oh iya gitu, ini jadi seperti itu. Nah kenapa tidak ada ini bulanan, tidak ada rutin kita follow up gitu ya, kami yang aktif secara rutin? Kenapa nggak begitu?
Kami khawatir yang kami lakukan mengganggu kenyamanan dari si adopter, karena kan berbagai kalangan ya. Jadi paling berapa bulan sekali gitu kita kontak, ya rutin enggak, kita kalau lagi itu kontak yang adopsi Anu gitu. Nah, kita tanya, ya paling setahun mungkin hanya 1 kali atau 2 kali bagaimana kabarnya si Anu gitu, tapi tidak ada penjadwalan secara khusus. Kalau untuk kucing yang di breeder ini kan ada sertifikat, tapi kalau dari Catri atau breeder sendiri ada lisensi atau perizinan apa ini Pak di sini? Di sininya Iya. sebagai Catri. Oke. Jadi perizinan Catri maksudnya ya? Iya, lisensi. Lisensi. Izin membuka. Oh iya. Jadi gini, proses buka Catri ya, sampai akhirnya ada izin gini. Seseorang bisa menjadi Catri itu setelah melalui beberapa syarat, ya, terutama untuk, jadi gini, di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang mengeluarkan sertifikat, ya tidak hanya satu ya. Di antara teman-teman ada nggak yang punya kucing bersertifikat mungkin? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Jadi di kita ada beberapa organisasi. Nah kebetulan saya ikut di ICA ya. Organisasi namanya Indonesian Cat Association. Nah ICA itu mengeluarkan syarat. Di antaranya, ya saya tidak akan sampaikan secara lengkap. Di antaranya adalah ketika kita mau jadi Catri itu harus ikut diklat. Ya, diklat, kemudian harus lulus tes diklat. Pada saat diklat itu biasalah post-tes, pre-tes gitu ya. Nah kemudian setelah itu syarat berikutnya tempat kita disurvei. Nah disurvei layak atau tidak, dilihat ventilasinya, dilihat semuanya. Nah yang ketiga harus memiliki indukan, ya indukan ada perbedaan regulasi antara Jawa dan luar Jawa gitu ya. Saya ambil contoh, harus punya indukan yang di atas usia 10 bulan, misalnya 1 jantan, 1 betina, atau 1 jantan, 2 betina yang bersertifikat. Nah, dengan kualitas yang baik, tidak boleh cacat dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilihat nanti. Setelah bisa memenuhi syarat itu, kemudian dianggap layak untuk menjadi Catri, baru dikeluarkan lisensinya. Nah, jadi ya seperti yang lalu saya mengajukan menjadi Catri itu 2011, kemudian setelah melalui proses itu 2012 baru akhirnya approve menjadi Catri-nya ICA. Jadi kalau license ada di situ tertulis license dari Catri gitu. Harus diperbarui gitu nggak lisensinya atau kayak udah seumur hidup gitu? Iya, diperbarui sih tidak, ya license itu seumur hidup. Hanya untuk diklatnya sendiri para Catri diminta untuk merefresh diklatnya 5 tahun sekali gitu. Dari aku mau tanya, kalau misalnya kan tadi semuanya itu udah bersertifikat. Ya. Nah, proses sertifikasi untuk si kucing itu dapat, apakah emang kalau misalnya indukannya udah dapat sertifikat, berarti anaknya udah otomatis, atau misalnya ada lagi tahapan pemeriksaan atau misalnya kelayakan dan juga syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut? Oke, proses pendapatan sertifikat. Jadi pertama adalah dari proses perkawinan dulu. Ketika kucing jantan kami dan kucing betina kami dijodohkan, dikawinkan, maka kami harus catat tanggal pemacakannya, tanggal kawinnya itu tanggal berapa. Yang itu nanti diperlukan untuk pengajuan sertifikat anakannya. Nah, jadi dicatat tanggal sekian kawin. Nah, kemudian tanggal kelahiran
itu nanti lahir dicatat juga tanggal kelahirannya. Lahirlah anakannya ya, misalnya 4 ekor gitu. Nah kemudian setelah itu sertifikat sudah mulai bisa diajukan gitu ya. Setelah anakannya lahir, biasanya kami menunggu sampai anakannya sehat, survive, sudah vaksin gitu. Misalnya di usia vaksin pertama anggaplah 2 bulan sampai 2,5 bulan, kondisinya baik gitu, kemudian kita ajukan sertifikatnya. Nah proses pengajuan sertifikat adalah yang pertama kita isi form, di situ harus tulis tanggal tadi itu, bapaknya siapa, ibunya siapa, terus kemudian nomor sertifikat bapak ibunya, pokoknya data bapak ibunya siapa itu harus kita cantumkan. Kemudian setelah itu tanggal kawinnya kapan, tanggal lahirnya kapan, kemudian di situ ada kolom jumlah anakan yang hidup berapa ekor. Nah, saya bilang ya kita tulis 4 ekor. Nah, kemudian di kolom bawahnya itu ada nama kucingnya siapa, kemudian warnanya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian jadi itu prosesnya. Setelah itu kita isi, kemudian kita ajukan ke organisasi. Nah, nanti organisasi melihat, mengecek dari bapak ibunya dan anaknya, ini benar nggak nih bahwa anakan yang diajukan ini adalah anak dari si bapak ibu yang ini, gitu. Yang dilihat apakah bapak dan ibunya ini sudah berusia lebih dari 10 bulan. Karena syarat dari mengawinkan kucing adalah kalau di organisasi di ICA ya, itu minimal di usia 10 bulan. Di bawah itu tidak akan bisa diajukan sertifikatnya. Oke, kemudian setelah oke ini, kemudian pola warnanya. Apakah pola warna si anak ini nyambung dengan pola bapak dan ibunya, gitu. Misal bapak ibunya warnanya hitam, tiba-tiba kita mengajukan warna anaknya putih, misalnya begitu. Ya itu kan nggak nyambung, nggak mungkin misalnya gitu ya. Prosesnya begitu. Setelah dicek semua, pengecekan oke, baru nanti sertifikatnya akan dicetak oleh organisasi dengan microchip. Nomor microchipnya kemudian dikirimkan ke kami. Itu proses ininya. Di sini tuh warna yang mahal tuh yang kayak gimana? Warna cinnamon coklat. coklat ya. Iya. Dari tidak nyaman, biasanya dari kandangnya. Oh iya, karena kita melihat tadi tuh sisi yang itu tadi ya, kita menyadari bahwa ini adalah bentuknya kandang gitu, bukan cat room. Kandang dan kucing ada kebutuhan itu, dan kita kan juga lihat betul tuh ya, bahwa kita itu kalau dikasih mainan aja dia seneng segala. Maka yang dilakukan adalah dengan posisi kandang sekarang, pertama dari sterilisasi dulu ya. Steril kandang itu setiap hari, itu sudah pasti pembersihan kandang dengan bahan-bahan tertentu yang bisa mensterilkan ya, biar mereka tetap sehat. Kemudian kesehatan setiap hari pagi pasti kontrol semua, kontrol makan, minum, dan bak pasir, memastikan tidak ada mencret. Itu dari sisi bentuk perhatian kita terhadap kesejahteraan mereka. Kita kan juga nggak boleh diemin mereka sakit, kita nggak tahu misalnya. Nah itu ada pagi patroli. Nah kemudian sore jam 5 sore, harusnya jam 5 ya, kadang jam 7 malam, lihat kondisi teman-teman kebersihan dan kesehatan, itu patroli bareng, namanya patroli rutin. Nah kemudian setelah itu dalam seminggu bisa 5 kali dalam seminggu itu kita di sini duduk atau di saung sana untuk bahas mengenai kondisi kucing. Itu selalu tuh kita bilang absen. Kita ada grup WhatsApp sama karyawan.
gitu. Jadi kami setiap hari berkomunikasi lewat WhatsApp dengan kondisi. Nah, kemudian tadi menyikapi yang mereka nggak stres itu. Nah, kita siapkan mainan dan teaser itu. Dan setiap karyawan, ada satu karyawan yang setiap hari tugasnya, memang tugas dia sudah, tidak bisa tidak, jamnya sudah ditentukan, tugasnya main sama kucing. Entah dilus-lus, entah pakai teaser. Ya, ada namanya Pram, dia setiap jam 1 siang, tugas dia adalah main sama kucing. Nah, gitu. Kalau Nyonya kan bisa jam berapa aja gitu ya. Ya barangkali sibuk di dapur, ya belum kesempatan ya tetap ya, atau kita pas lagi keluar kebetulan sudah ada jadwalnya, memang harus main, wajib main, nggak bisa enggak. Gitu. Kita kalau bukan hanya kehabisan makanan, kita gerabak gerubuk gitu, panik. Wah, makanan tinggal 3 hari lagi nih misal. Ya, walaupun itu jarang sekali terjadi. Biasanya kita prepare jauh-jauh hari ya. Nah, bukan hanya kita yang pantau itu stok makanan, tapi stok mainan kucing juga kita nggak kayak teaser tuh. Gitu, udah beruduh-beruduh digigitin, udah waktunya beli mainan gitu. Karena ya itu tadi, ya bukan hanya nutrisi, tapi juga ya itu kebutuhan batinnya gitu ya. Kucingnya itu nggak dari pagi sampai malam di kandang aja gitu ya Pak? Enggak. Ada mainnya? Pasti harus